Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabih At-Takriratu As-Sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih kesunahan setelah mengusap kepala ya. Nomor 2, sunnah mengusap kedua telinga hingga 9 kali. Nah, lihat 9 kan? Kemarin ada berapa? Ada 6. 9 tambah 6 sama dengan 15. 3 kali pertama dengan menjalankan kedua jari telunjuk di sela-sela kedua telinga. Nah ini telunjuk nih. Sini nih, mulai dari sini. Nah, ya bersamaan, jangan satu-satu kanan dulu baru kiri, jangan langsung bersamaan. Nah ini lekukan ini. Nah ya lekukan. Taruh telunjuknya di sini, jempol di bawah sini, jempol di belakang. Nah dari sini di bawah, sedangkan telunjuk di sini. Nah nih, nah jalan, telunjuknya aja jalan. 1, nah ini 1, nah naik, nah gini 1, nah ikutin yang lekukannya. 2, 1, nah ikutin lagi 2, nah ya. Nah, ini jalan yang di jempolnya. Setelah ini yang kiri naik, ikutin gerakan atau lekukan telinga, jempolnya baru naik ke atas. Nah jadi yang jalan dulu telunjuk, ikutin lekukan telinga. Nah ikutin semuanya. Nah sini, nah ini turun ke bawah. Nah lihat nggak telinga nih? Nah nih, ikutin lekukannya, turun ke bawah telunjuknya. Nah jempolnya ini baru naik ke atas, gitu ya. Nah lihat nggak? Coba praktekkan satu-satu. Nah telinganya gini, telunjuk ngikutin gerakan lekukan telinga. Nah ikutin sampai ke bawah sini, nah sampai ke sini. Yang ini jempolnya naik ke atas. Bersamaan telinga kanan telinga kiri. Berapa kali itu? 3 kali. Dan kedua ibu jari dijalankan, diusapkan pada bagian telinga. Itu yang Abu ya tadi bilang, la ilaha illallah. Paham ya? 3 kali. Berikutnya dengan memasukkan ujung kedua jari telunjuk ke lubang telinga. Nah, pakai air baru lagi. Nih sini. 1, 2, 3. Nih lubang telinga nih. Karena orang banyak telinganya tuh di sini. Nah di lubangnya ini bedaki. Tahu bedaki? Nah, di sininya bedaki lekukannya, di lubangnya bedaki, jorok. Nah makanya diikutin lekukan telinga tadi nih. Nah jempolnya di belakang, baru nah telinga nih. Nah telunjuknya. Nah masukkan sini. Sek. 3 kali ya.
dan 3 kali terakhir untuk memastikan ratanya usapan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengusapkan telapak tangan ke telinga. Semua usapan ini menggunakan air yang baru. Nah, langsung begini. 1, 2, 3. Totalnya 9. Nah, kalau nggak mau repot, mau cepat, ya sudah, basahin telapak tangan semuanya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 2 maksudnya. Nah, 3. Nah, ini sekalian. Tapi kalau dalam kitab ini satu-satu. 1 dulu. Ambil lagi. 2. Ambil lagi. Ini aja telunjuknya ini sama jempol. 3. Lagi. 1, 2, 3. Kemudian lagi. 1, 2, 3. Kamu mau langsung bisa juga basahin semuanya telapak tangan, Dok. 1, basahin lagi. 2, basahin lagi. 3. Mudah dipaham? Dengar enggak? Nah, bersihkan telinga itu. Wudu dibersihkan, jangan cik 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 cik. Kalau kamu bisa bersihkan telinga ini, enak dengar nasihat itu gampang. Kalau dinasehatin tuh mudah, orangnya pintar. Tapi kalau ada orang berudunya sembarangan, diberikan nasihat tuh nggak bisa, keras kepala, keras hati, setengah mati dinasehatin nggak mau dia. Alhamdulillah. Paham kira-kira? Fahim Tom? Baik. Yang ketiga, sunnah mengusap leher menurut beberapa imam. Nah, jadi leher ini cuman ada beberapa ulama yang mensunnahkannya. Dan leher ini masukkan tengkuk ya, bukan leher ya, tengkuk ini. Itu cuma sekali saja, bukan 3 kali, cuma sekali saja. Kalau yang lainnya 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tapi giliran tengkuk nih pakai air bauru cuma sekali saja. Siapa para ulama yang membolehkan mensunahkan itu? Yaitu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Baghawi, Ar-Rafi'i. Ada 3 ulama itu, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Baghawi. Sunnah menggunakan tangan kanan dengan berdoa. Nah, ada doanya, Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzu bika minas salasili wal aghlali. Allahumma, ya Allah, fukka, bebaskanlah, raqabati, diriku. Asal kata raqabah itu tengkukku, leherku. Minan nari, dari api neraka. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, minas salasili, dari rantai, wal aghlali, dan belenggu neraka. Kenapa ya kalau minta dibebaskan supaya tidak dibelenggu di leher? Karena zaman dulu tuh ya, zaman dulu orang film-film company apa semuanya zaman dulu itu kalau orang company Belanda, Jepang mau nangkap orang pribumi itu di rantai. Rantainya di mana? Di leher.
kemudian di sini dikasih kayu. Nah, kemudian tangannya begini. Nah, pernah lihat nggak film zaman dulu? Lehernya di lantai, kemudian kasih kayu, tangannya di lantai, kakinya di lantai. Rantainya itu, kaki itu dipakai kan kayak bola besi. Kayak bola besi. Nah, jalan dia. Di neraka nanti begitu manusia-manusia yang ditangkap. Kalau zaman sekarang nggak lagi begitu. Cukup diborgol tangannya. Bahkan yang lebih keren lagi sekarang cuma jempolnya saja diborgol, kecil alatnya. Yang mau praktis pakai itu apa namanya? Itu plastik yang untuk kabel tuh. Truk sudah. Nah, kalau tenaganya kuat bisa lepas. Nah, makanya kalau orang berwudu ketika membasuh tengkuk berdoa itu, ya Allah, lepaskanlah belenggu neraka di leherku. Ya, ini jangan sampai ada rantai di leher. Dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai. Nah, karena zaman nanti di akhirat dirantai leher, tangan, kaki dirantai. Wal aglali, dan belenggu-belenggu. Ya, borgol-borgol. Jangan sampai diborgol dengan api neraka. Karena rantai neraka itu disebutkan dalam hadis dia, rantai neraka. Satu rantai saja, satu rantai apabila jatuh ke muka bumi ini, maka bumi ini akan bolong. Sebagaimana nih baju. Ada orang ngerokok, potong rokoknya itu, apinya jatuh ke sini, bolong nggak? Bolong nggak baju? Bolong. Orang ngerokok tuh karena sini, bolong sini bajunya. Nah, rantai neraka tuh begitu tuh, saking panasnya luar biasanya. Apabila rantai yang kecil saja, yang paling kecil, jatuh ke muka bumi ini, maka bumi ini akan bolong sampai ke dalam, tembus. Nah, berdoa supaya jangan kena rantai itu. Ngatin berwudu berdoa, jangan berwudu kelipik. Nggak baca doa, apalagi sambil bicara, sambil ngapain begitu. Dipastikan kalau orang wudunya itu sembarangan, salatnya sembarangan juga. Kata Imam Ghazali, menunjukkan seseorang itu bisa khusyuk di dalam salat adalah dengan cara wudunya. Kalau wudunya sembrono, salatnya sembrono. Kalau wudunya tidak bisa khusyuk, salatnya pasti tidak bisa khusyuk. Kalau wudunya benar, salatnya pasti benar. Kenapa? Kata Imam Ghazali, antara salat dengan wudu itu ada ikatan batin. Coba kamu praktekkan itu. Kalau wudumu bagus, Abuya bisa pastikan salatmu pasti bagus. Menunjukkan salat bagus di wudu tadi. Nah, makanya konsentrasi dalam berwudu, ada baca doa, basuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya, kepala ada doanya, sampai selesai ada doanya. Fahimtum? Keenam, kesunahan saat membasuh kaki. Lihat itu keterangannya nomor 1. Nomor 1, disunahkan membasuhnya. Basuh apa ini? Kaki, menggunakan tangan kiri, sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab At-Tuhfah. Tuh. Jadi pakai tangan kiri, gosok kaki ini nih. Nyiram nanti pakai tangan kanan, tapi kalau gosok-gosok pakai tangan kiri. Kalau yang lain pakai tangan kanan. Basuh wajah tangan kanan, ya. Tangan kanan, semuanya hampir rata-rata kanan. Tapi giliran kaki untuk menggosok-gosok, gosoknya pakai apa? Pakai apa? Tangan kiri. Kenapa? Karena kaki itu letaknya di bawah, nginjak tanah, nginjak lantai, debu dan sebagainya. Maka dianjurkan pakai tangan kiri untuk menggosoknya tadi.
Satu, sunnah memulai basuhan kaki dari jari. Ini jari kaki. Ya. Jika menuangkan air sendiri. Jadi kalau kamu berwudu nih ya pakai gayung, maka tangan kanan menyiram, tangan kiri menggosok. Nah, menyiramnya ini, membasuhnya ini dimulai dari jari kaki. Itu kalau menyiram sendiri. Jika yang menuangkan orang lain, maka sunnah dimulai dari mata kaki. Nah, tapi kalau ada yang nuangkan, ezak wudu, yang nuangkan airnya si siapa namanya itu, Arif umpama. Nah, jadi memulainya itu dari kalau dituangkan orang lain maka dimulainya mata kaki. Nih, dari atas siramnya. Tapi kalau nyiram sendiri dari mana? Dari jari kaki. Ini pendapatnya Imam Romli seperti yang diterangkan kemarin. Tapi kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar, mau disiramkankah, mau tidak disiramkankah, maka dimulai dari jari kaki. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan Romli mengatakan kalau siram sendiri dari jari kaki, kalau disiramkan termasuk pakai keran itu dimulai dari mata kaki. Jar orang Banjar buku lali. Tahu buku lali enggak? Nah, lali. Mata kaki itu kemana aja kaki berjalan, mata kaki itu tetap saja dia ikut ke sana. Kaki nendang bola, mata kaki juga ikut nendang bola. Kaki bawa ke lumpur, maka mata kaki ikut juga ke lumpur. Makanya disebut kata orang Banjar buku lali. Lali itu Pak. Ya. Baik. Ketika membasuh kaki kanan, sunnah berdoa. Nah, jadi kalau basuh kanan kaki berdoa, ikutin. Jangan ngelamun. La ilaha illallah. Apa doanya? Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati ma'a aqdami ibadikas salihin. Allahumma, ya Allah, tsabbit qadami, tetapkanlah telapak kakiku, ala sirati, di atas siratal mustaqim, ma'a aqdami, bersama telapak kaki ibadikas salihin, hamba-hambamu yang saleh. Kemarin Abu Ya terangkan. Pindah sini. Apa bilang Abu Ya kemarin? Dalam riwayat hadis itu dikatakan panjangnya Shiratal Mustaqim berapa lamanya? Berapa? 1500 tahun. Apa itu? Perjalanan 500 tahun turun gunung, 500 tahun jalan rata, 500 tahun naik gunung. Semua orang menjalani Shiratal Mustaqim itu, dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir meninggal waktu kiamat. Tapi orang yang jalan di Shiratal Mustaqim itu bermacam-macam caranya. Ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang naik kendaraan, kambing, otak. Itu orang-orang yang berkurban. Kalau kamu nggak pernah berkurban, nggak punya kendaraan nanti di akhirat. Apalagi ada yang terbang, ada yang seperti kecepatan suara, bahkan ada yang seperti kecepatan
kilat, kal barqil atik, seperti cahaya petir yang menyambar, sampai sudah di ujung Shiratal Mustaqim. Di bawah Shiratal Mustaqim ini api neraka, dan orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka itu nanti akan jatuh. Dengan apa caranya? Dengan ditarik oleh mata kail, mata pancing, gancu, yang mana mata kail, mata pancing atau gancu itu sudah bertuliskan. Nih kalau kamu tuh naudzubillah min dzalik, ditakdirkan ada seseorang dimasukkan neraka, ini ada mata gancunya dia nih. Dia akan cari nih, ketika orang yang masuk neraka itu ditakdirkan masuk neraka, ini gancu dia nyari, tak tinggal ditariknya, jatuh, tergelincir dia kakinya. Ada yang baru selangkah jatuh, ada yang sudah beberapa langkah jatuh, ada yang sudah sampai ke tengah jatuh, ada yang sudah sampai dekat ujung nih. Mau dekat ujung sudah, sampai sudah. Tinggal beberapa langkah lagi tak jatuh. Tergantung dosanya. Kalau banyak dosa, selesai sudah. Kapan dosa itu dicatat dari seorang hamba? Dari kapan? Dari balik. Kamu yang sudah balik ini, itu dosa kamu yang nanggung. Dosa kamu tanggung sendiri, tidak ada orang lain. Kalau gurumu sudah nasihatin, orang tuamu sudah nasihatin, tapi kamu tetap melakukan dosa, siapa yang berdosa? Kamu sendiri. Dan dosa itu bisa bertambah apabila mengajak orang lain. Itu yang disebut namanya dosa jariyah. Kamu ngajakin temanmu, ya kita lari yuk ngerokok yuk. Kamu sudah dapat dosa, temanmu ngerjakan dosa gara-gara ajakanmu, maka kamu dapat dosa double di situ. Ternyata kamu sudah pindah dari pesantren ini, tetapi warisan jelekmu itu diikutin sama yang baru-baru. Maka walaupun kamu sudah pindah, warisan jelek itu tetap dikerjakan sama orang lain, kamu kena itu. Dosa jariyah namanya. Yang pertama kali mendapatkan dosa jariyah itu adalah Qabil. Qabil itu membunuh Habil. Maka dikatakan setiap pembunuhan yang ada di muka bumi ini, si Qabil itu mendapat dosa jariyah. Berapa juta manusia dibunuh di muka bumi ini. Setiap hari berapa ratus, berapa ribu nyawa melayang, orang-orang yang tanpa ada dosa. Maka si Qabil mendapat dosa jariyah. Kenapa? Karena dia pertama kali yang membuat dosa tersebut. Nah, kamu hati-hati. Yang besar-besar kamu yang sudah balik, bahkan terbalik-balik sudah, bukan lagi balik. Terbalik-balik. Kamu bikin dosa, lalu ngajakin temanmu lagi, selesai sudah, dosa jariyah. Lalu kamu cerita dengan teman-temanmu yang baru-baru, begini caranya, diikutin sama yang baru, walaupun kamu sudah taubat. Arti taubat itu maksudnya tidak ngerjakan lagi. Ini ngerjakan lagi yang baru-baru, selesai, kena juga kamu. Repotnya dosa jariyah itu. Jangan dipikir cuma amal jariyah saja, dosa jariyah juga ada. Kamu bikin konten di Facebook, di YouTube, di TikTok, Instagram, di mana-mana itu, bikin video situ, video apa-apa kah, atau yang perempuan buka aurat kah, atau apa begitu, ditonton oleh ratusan ribuan orang. Itu dosa nggak berhenti itu. Orang-orang yang nonton akan menjadi saksi bisu atas perbuatan dosamu itu. Ternyata kamu sudah meninggal dunia, kamu mati sudah, masuk ke liang kubur. Itu video nggak dihapus di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok, di mana-mana, nggak dihapus. Apalagi kamu jadi artisnya, wah selesai sudah. Ditonton oleh ribuan orang, kamu dalam kubur tersiksa. Apa sebabnya? Dosa jariyah. Hati-hati dalam dunia ini. Makanya tadi minta supaya kaki ini jangan tergelincir, alias tetap saja kaki itu
nggak slip. Ya kalau ibarat mobil tuh, mobil bannya nggak slip, kuat. Dan ketika membasuh kaki kiri, sunnah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, antazilla qadami, dari tergelincirnya telapak kakiku, ala sirati, di atas siratul mustaqim, finnari, hingga masuk neraka, yauma, di hari, tazillu, tergelincirnya, aqdamul munafiqina, kaki-kaki orang-orang munafik, wal musyrikin, dan orang musyrik. Orang munafik, orang musyrik tergelincir semuanya, jatuh ke dalam neraka. Yang kedua, ad-dalku, yaitu menggosok-gosokkan tangan ke kaki. Maksudnya tangan kiri ke kaki. Jadi digosok kaki tadi, jangan hanya cuma disiram, tapi digosok. Kaki kiri yang gosok. Sunnah hukumnya. 3, menyelah-nyelahi jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri dari arah bawah, dimulai dari jari kelingking kaki kanan hingga jari kelingking kaki kiri. Nah, ini tangan kiri nih, pakai kelingking kiri. Nah, dibasuh, digosok, kemudian nih sela-selanya dari bawah dan gosoknya. Nah, 1, 2, 3, 4. Begitu caranya. Terus 5, 6, 7, 8. Di sela-sela jari itu. Pakai apa tadi gosoknya? Kelingking tangan kiri. Yang keempat, at-tayammun, yaitu mendahulukan basuhan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Kaki kanan dulu dibasuh, baru kaki kiri. Begitu seterusnya. Jangan kiri duluan baru kanan, kebalik. Yang kelima, al-mubalaghah, yaitu melebih-lebihkan dalam membasuh tumit. Maksud melebihkan ini memperhatikan lekukan tumit, karena ada sebagian orang yang tidak menjaga kesehatan kakinya, itu tumitnya pecah-pecah, pecah di ujungnya ini. Nah, makanya dianjurkan kalau basuh kaki itu tumit tadi diperhatikan. Wailun lil aqab, kata Nabi, celakalah orang yang punya tumit. Sahabat bingung, ya Rasul, bagaimana orang punya tumit bisa celaka? Maksudnya kata Nabi, dia berudu, tumitnya enggak basah, kipik. Ternyata mata kakinya enggak basah, tumitnya enggak basah. Ada orang berudu seperti itu, tidak sah wudunya. Maka orang yang seperti ini celaka. Nah, makanya ketika punya tumit yang pecah, maka itu diperhatikan betul-betul. Maksudnya disampaikan air sampai ke belahan-belahan tadi. Yang keenam, terus menerus muwalah di antara mengusap kepala dan membasuh kaki.
Arti mualah itu berturut-turut. Apa standarnya berturut-turut? Yaitu membasuh anggota yang pertama, membasuh anggota yang kedua setelah membasuh anggota yang pertama. Sebelum kering anggota pertama. Nah, sebelum kaki ini apa? Sebelum kaki apa yang dibasuh? Kepala. Maka ketika seseorang mengusap kepala, setelah kepala langsung kaki. Sebelum kepala apa? Tangan. Maka usap kepala sebelum tangan itu kering. Sebelum tangan apa? Wajah. Maka basuhlah tangan sebelum air yang di wajah kering. Itu yang disebut mualat. Membasuh anggota yang berikutnya sebelum anggota sebelumnya kering, itu mualah. Membasuh anggota yang berikutnya sebelum anggota sebelumnya kering. Fahimtum? Yang ketujuh, mengulangi semuanya hingga 3 kali. Nah, ingatin rumusnya. Kalau gerakan itu dibasuhnya atau diusapnya sebanyak 3 kali, kecuali leher. Oh, kenapa Bu ya leher udah 3 kali? Karena tadi leher ada beda pendapat. Yang mensunahkan itu membolehkan ada cuma 3. Imam Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Rafi'i. Yang lainnya tidak menganjurkan. Nah, karena di situ ada beda pendapat, maka untuk leher sekali saja. Tapi yang lainnya gerakan 3 kali. Namun kalau bacaan berapa kali? Cukup sekali saja. Wallahu a'lam bissawab.